Indonesia setia membela kebenaran. Kami Ikatan Advokat Indonesia menjunjung tinggi kejujuran. Si musuh kita bersama merajalela di mana-mana, menggerogoti merongrong negara, tak peduli negeri rebah. Mari perangi korupsi, bentengi iman sepenuh hati. Hormat, gerak! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, senang bisa berjumpa kembali di dalam video pembelajaran PPKN bersama Bapak Restu Sanubari. Sebelum mulai, Bapak ingin mengucapkan banyak terima kasih buat kalian yang sudah support dan juga sudah subscribe channel Bapak. Buat yang belum, silahkan diklik tombol subscribe. Bapak juga mengingatkan bahwa terdapat PowerPoint di deskripsi box yang bisa kalian download. Hari ini kita akan membahas materi baru, tetapi masih pembahasan bab 2, yaitu mengenai peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan juga kedamaian. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya berdoa di dalam hati, ya, sesuai agamanya masing-masing, sehingga pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar, sekaligus teriring doa kita untuk Indonesia. Semoga pandemi COVID-19 di Indonesia bisa segera berakhir. Amin. Pembahasan kita kali ini memiliki tujuan pembelajaran, yaitu menjelaskan peran kepolisian, hakim, kejaksaan, advokat, dan juga KPK dalam menjamin keadilan dan juga kedamaian. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan keadilan dan juga perdamaian yang ada di dalam masyarakat. Proses perwujudan itulah yang menjadi hakikat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan sebagai proses penyelenggaraan hukum oleh aparat petugas hukum atau orang atau instansi atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan hukum. Lalu, siapa penegak hukum di Indonesia? Lembaga mana yang memiliki kewenangan menegakkan hukum di Indonesia? Mari kita simak video penjelasan berikut ini. Silakan kalian saksikan. Kamu pasti sering bertemu dengan anggota kepolisian. Peran yang mereka tampilkan bermacam-macam, seperti mengatur lalu lintas, melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana, ataupun sebagai pelayan masyarakat seperti melayani pembuatan SIM, SKCK, dan lain-lain. Lantas, apa peran, tugas pokok, dan wewenang kepolisian? Kepolisian Republik Indonesia atau sering disingkat Polri merupakan lembaga yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dasar hukum Polri adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berikutnya adalah tugas pokok Polri yang diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Penjabaran tugas di atas terdapat dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Berikutnya yaitu kewenangan Polri yang diatur dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Antara lain, pimpinan Polri dari masa ke masa, di mana saat ini tahun 2020 Polri dipimpin oleh Jenderal Polisi Dr. Andes Idam Aziz MSI. Pasti dari kalian ada yang suka nonton film atau drama yang bergenre hukum. Pasti sosok jaksa sering kalian lihat dalam film atau drama tersebut.
Sama seperti dalam film atau drama, sosok jaksa dalam kehidupan nyata juga memiliki tugas di bidang penuntutan. Apa itu penuntutan? Penuntutan di Indonesia diartikan sebagai tindakan penuntut umum atau jaksa di pengadilan negeri dan melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Lembaga apa yang memiliki peran penuntutan di Indonesia? Ya, Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara. Keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Berikutnya adalah tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugas dan wewenang kejaksaan dibagi menjadi 3, yaitu Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. Berikut tugas dan wewenangnya. Ada 3 bidang. Bidang yang pertama yaitu bidang pidana, yang memiliki tugas untuk melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana, dan melengkapi berkas perkara tertentu. Yang kedua yaitu bidang perdata dan tata usaha negara atau TUN. Jaksa dapat berperan dalam perkara perdata apabila negara atau pemerintah menjadi salah satu pihak dan jaksa diberikan kuasa untuk mewakilinya. Begitu juga dengan sengketa tata usaha negara dapat mewakili pemerintah sebagai jaksa pengacara negara. Selanjutnya yaitu ketertiban dan ketentraman umum. Memiliki tugas dan wewenang. Pertama, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Selanjutnya, mengamankan kebijakan penegak hukum, mengawasi peredaran barang cetakan, mengawasi aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, mencegah penyalahgunaan atau penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum, serta statistik kriminal. Lembaga berikutnya yaitu kekuasaan kehakiman. Perwujudan kekuasaan kehakiman diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung, membawahi badan peradilan lainnya yang berada di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta oleh sebuah mahkamah konstitusi. Kekuasaan kehakiman yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga tersebut dilaksanakan oleh hakim atau pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Berikut adalah peran hakim. Hakim memiliki peran yang sangat penting demi tegaknya keadilan, di mana secara khusus hakim memiliki peran dalam memutuskan suatu perkara atau tuntutan demi menegakkan keadilan. Seorang hakim tidak hanya dituntut untuk mengadili, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, melainkan juga mempunyai rasa keadilan yang tajam serta moralitas yang mumpuni. Dalam menjalankan perannya tersebut, hakim dibedakan menjadi 3, yaitu Hakim Agung, Hakim di Badan Peradilan, dan Hakim Konstitusi. Di sini siapa yang punya cita-cita untuk menjadi pengacara atau ingin punya pacar seorang pengacara? Ya, karena pengacara orang lain aja dibelain, apalagi kamu yang jadi pacarnya. Yuk kita simak penjelasan tentang pengacara atau lawyer. Advokat, lawyer, atau pengacara adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jasa hukum yang diberikan berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela,
mendampingi dan melakukan tindakan hukum baik itu terdakwa atau kepada orang yang berperkara perdata. Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang statusnya adalah pihak swasta yang mendapat honor dari klien, kecuali advokat di pos bantuan hukum yang bekerja sama dengan pengadilan. Berikutnya yaitu tugas advokat. Dalam menjalankan tugasnya, advokat mendapatkan haknya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Adapun tugas dari advokat secara khusus adalah membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, memberi pembuktian, mendesak segera disidangkan atau diputuskan perkaranya, dan sebagainya. Di samping itu, pengacara bertugas membantu hakim dalam mencari kebenaran dan tidak boleh memutarbalikkan peristiwa demi kepentingan kliennya agar kliennya menang dan bebas. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menjalankan tugas advokat. Pertama, dalam menjalankan tugasnya tidak boleh diskriminasi. Kedua, wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui dan diperoleh dari klien. Ketiga, dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan tugas dan martabatnya ataupun diminta pengabdian terhadap suatu jabatan yang mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas. Yang keempat, advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan tersebut. Berikutnya yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, termasuk presiden. Dengan demikian, KPK tidak bisa diintervensi oleh lembaga manapun, termasuk presiden. KPK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dengan tujuan adalah untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas tindak pidana korupsi. For your information, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 mengenai Undang-Undang Revisi KPK, ini terdapat beberapa pasal yang dirubah. Ya, bisa kalian lihat sendiri. Meski berstatus sebagai lembaga pemerintah, namun dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, KPK tetap bersifat independen. Masuk ke dalam tugas KPK. Tugas KPK antara lain koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, KPK didasarkan pada asas-asas berikut, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. Itu dia tadi pembahasan mengenai lembaga-lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia. Bagaimana? Sudah paham? Atau masih ada materi yang masih bingung? Silakan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar atau boleh juga langsung tanya ke Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak mohon maaf jika ada kesalahan atau khilafan dari penjelasan Bapak. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap belajar di rumah.